tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Berkaitan dengan siwak telah berlalu bersama kita dalam pembahasan yang lalu. Kemudian berikutnya adalah tentang sunanul fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah. Kata penulis hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah sunanul fitrah. Masalah yang kelima adalah tentang sunnah fitrah. Wa tusamma aidan khisalul fitrah. Dan sunnah fitrah ini disebut pula dengan sifat-sifat fitrah. Wa dzalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrah allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha. Dan hal itu karena orang yang melakukan sifat-sifat fitrah ini, dia bersifat dengan fitrah tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah fitrahkan manusia di atasnya. Wastahabbaha lahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hal tersebut untuk mereka. Ya, mencintai hal tersebut untuk mereka. Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali surah. Agar mereka berada di atas keadaan yang paling baik dan rupa yang paling sempurna. Nah, ya, ketika dikatakan bahwa hal ini adalah merupakan sunnah fitrah, ini menunjukkan bahwa ya, fitrah manusia berjalan di atasnya. Artinya sesuatu yang sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah fitrahkan manusia di atasnya. Maka siapa yang tidak mengerjakan sunnah fitrah ini, maka itu menunjukkan bahwa fitrahnya sudah tidak benar. Ya, sudah menyelisihi fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala fitrahkan kepadanya. Kata beliau, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 yang termasuk dari fitrah. Ada 5 hal, 5 perkara yang termasuk dari fitrah. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, nanti akan dibawakan juga oleh penulis, ada tambahan. Ya, ada tambahan. Oleh karena itu, ya, di sini disebutkan dengan kata min, khamsun minal fitrah. Ya, termasuk 5 dari fitrah. Artinya fitrah itu bukan hanya 5 saja, tapi yang disebutkan dalam hadis ini ada 5. Ada 5 hal yang termasuk dari fitrah. Apa itu? Kata beliau, yang pertama adalah al-istihdad. Yang pertama adalah al-istihdad. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang kedua adalah wal khitan, dan khitan. Yang ketiga adalah qassus syarib. Ya, qassus syarib. Dan yang keempat adalah natful ibd. Ya. Dan yang kelima adalah taqlimul adhafir. Ya, taqlim al-adhafir. Ya, jadi kalau kita artikan dulu, ya, secara global, al-istihdad ini yang pertama, mencukur rambut-rambut di sekitar kemaluan. Ini namanya istihdad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-khitan. Khitan ini sudah bahasa Indonesia, sunnah khitan. Yang ketiga adalah qassus syarib, memendekkan kumis. Memendekkan kumis. Ya. Yang keempat adalah natful ibd, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Yang kelima adalah taqlimul adhafir, menggunting kuku atau memotong kuku. Ya. Jadi ini 5
dari fitrah yang disebutkan di dalam hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kemudian di sini penulis rahimahullah atau hafizahumullah merinci atau menjelaskan satu persatu dari 5 sifat-sifat fitrah ini. Yang pertama adalah al-istihdad. Ya. Yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad kata beliau artinya adalah halqul 'ana. Mencukur al-'ana. Ya, mencukur al-'ana. Apa yang dimaksud dengan al-'ana? Wahya sya'run nabitu haula al-farj. Yang dimaksud dengan 'ana itu adalah rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya, itu disebut dengan 'ana. Maka mencukurnya itu termasuk dari sunnah-sunnah fitrah. Ini yang pertama, al-istihdad. Summiya bidzalika listi'malil hadidati fihi wa hiya al-musa. Ya, mencukur al-'ana ini ya disebut dengan al-istihdad. Ya, al-istihdad dari kata hadid. Hadid itu artinya besi. Ya, kenapa disebut dengan al-istihdad? Karena ya menggunakan besi ya untuk menghilangkannya. Wahwal musa, yaitu musa. Musa itu pisau silet. Ya, itu jenis besi, ya. Nah, maka dari situ pembahasannya kenapa dia disebut dengan al-istihdad. Ya, karena menggunakan ya pisau cukur nah untuk menghilangkannya, menghilangkannya. Nah, baik, jadi dari sini ya menunjukkan bahwasanya ya berkaitan dengan ya apa namanya al-'ana ya rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan itu sunnahnya adalah dicukur. Ya, sunnahnya adalah dicukur. Ya. Kemudian kata beliau wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah, dan dengan menghilangkan ya al-'anah itu tadi adalah merupakan keindahan dan kebersihan. Ya, termasuk dari keindahan dan kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzilat al musanna'ah. Ya. Dan apa namanya? Mungkin pula untuk dihilangkan ya al-'anah itu dengan selain mencukurnya. Ya, seperti alat-alat atau bahan-bahan benda-benda yang dibuat untuk menghilangkan bulu-bulu di badan. Itu juga boleh. Ya, jadi intinya apa? Intinya dihilangkan halqul 'ana. Walaupun dari sisi penamaan, ya, tadi disebut dengan istihdad, ihdad dari kata hadid, ya, yaitu maksudnya adalah mencukur. Ya, tapi kata penulis boleh juga dengan menggunakan alat yang lain, mungkin ada sejenis minyak barangkali, ya, dioleskan nanti bisa bersih, ya, tercabut, maka itu juga hukumnya boleh. Yang jelas, ya, menghilangkan al-'anah itu termasuk dari sunnah-sunnah fitrah. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-khitan. Yang kedua adalah al-khitan. Khitan artinya sunnah. Ya, kata beliau wa huwa izalatul jaldah. Naam. Atau jildatil lati tughatti al-hashafah. Naam. Ya, khitan itu artinya adalah menghilangkan kulit. Ya, ini mohon maaf ya. Ya, menghilangkan kulit yang menutupi al-hashafah. Ya, yang menutupi hashafah. Al-hashafah itu artinya adalah ra'sud dzakar. Ya, kepalanya zakar laki-laki. Ya, daging yang menutupi itu dihilangkan, itu disebut dengan khitan. Dihilangkan, dipotong. Ya, itu disebut dengan khitan. Hatta ya tabrazal hashafah, sampai hashafahnya kelihatan. Nah, wa hadza fi haqqi dzakar. Dan ini berkaitan dengan laki-laki. Jadi cara sunatnya laki-laki itu seperti itu. Ya, cara sunatnya laki-laki seperti itu. Ammal unsa, adapun ya untuk wanita, ya, untuk wanita kata beliau adalah faqat'u lahmatin zaidatin fawqa mahall al-ilaj. Ya. Adapun khitan untuk wanita itu adalah dengan memotong
ya lahma, nah daging zaidah yang kelebihan, ya fauqa mahall al-ilaj, ya di atas tempat masuk, ya. Nah, qila innaha tushbihu urafad dik, dan ada yang mengatakan bahwasanya ya daging yang dipotong untuk sunat wanita itu mirip dengan urafad dik, ya apa jengkirnya ayamnya, apa kalau ayam jantan ada di kepalanya, ya mirip dengan itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, was-sahih annahu wajibun fi haqqir rijal wa sunnatun fi haqqin nisa. Ya, saya kira jelas ini ya. Nah, sunat untuk laki-laki dan sunat untuk perempuan. Insyaallah dokter-dokter tahu itu. Ya. Kemudian kata beliau, ya, setelah menyebutkan apa yang dimaksud dengan khitan, baik laki-laki maupun perempuan, sekarang disebutkan oleh penulis hukumnya. Ya, yang jelas hukum asalnya apa? Termasuk sunnah-sunnah fitrah. Ya, sekarang hukum yang lebih terperinci lagi adalah was-sahih, menurut pendapat yang kuat, ya, di kalangan para ulama, annahu wajibun fi haqqir rijal. Sunat ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi laki-laki wajib untuk disunat. Sunnatun fi haqqin nisa. Adapun bagi wanita hukumnya adalah sunnah. Ya. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib bagi wanita. Walaupun dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, dan sunnat bagi wanita itu adalah makramah, kata Nabi. Dia adalah merupakan kemuliaan. Ya, dan disebutkan dalam riwayat yang lain itu adalah li ta'dili syahwatiha, untuk ya apa namanya menormalkan, ya atau apa namanya menormalkan syahwatnya, ya tidak kurang dan tidak pula berlebihan. Ya, jadi kalau tidak disunat bisa syahwatnya lebih, dan kalau terlalu banyak yang dihilangkan maka bisa mengurangi syahwatnya. Jadi kalau dihilangkan sesuai dengan kadar yang tepat, maka itu membuat seimbang syahwatnya, tidak berlebihan dan tidak pula apa namanya kurang. Ya, jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal hikmatu fi khitanir rajul, ya. Sedangkan hikmah, ya, ya, khitan bagi rajul, ya, bagi laki-laki adalah tathhirudz dzakar minan najasati al-muhtaqana fil qulfah. Ya. Hikmah khitan bagi laki-laki adalah untuk membersihkan zakar dari najis, ya, membersihkan najis. Nah, ya, membersihkan najis, ya, dari apa namanya, membersihkan zakar dari najis, ya, membersihkan zakar dari najis, ya. Sebab kalau tidak dikhitan maka ya, itu bisa, ya, najis itu tersimpan, misalnya buang air kecil, ya, tidak bersih. Tapi ketika dihilangkan, ya, kulit yang menutupi hasyafa itu, maka itu akan, ya, lebih bersih, ya, dan tidak ada najis yang tersisa. Nah, ketika dibersihkan maka bersih, tidak ada najis yang tersisa. Itu hikmahnya, supaya bersih dari najis. Jelas ya? Nah, dan ya, telah apa namanya? Taib berkaitan dengan najis, ya, nanti akan berlalu pembahasan setelahnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya? Taib. Ya, berkaitan dengan najis. Najis sudah berlalu ya bersama kita, bahwa itu ada sesuatu yang harus dibersihkan. Kemudian wa fawaiduhu katsira. Sedangkan dan faedah-faedahnya, ya, khitan itu sangat banyak. Nah, manfaat dari khitan itu sangatlah banyak. Ya, dan jelas tentunya insyaallah sebagaimana yang telah kita ingatkan pada pertemuan yang lalu, bahwa ya tidak ada sesuatu apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perintah yang bersifat wajib atau perintah yang bersifat sunnah, kecuali di dalamnya pasti terkandung kemaslahatan, pasti terkandung kebaikan, ya, di dalamnya. Dan sebaliknya, ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena di dalamnya terkandung hal-hal yang bisa membahayakan. Nah, oleh karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah dari khitan banyak, ya, dan di sini beliau sebutkan, ya, hikmah dari khitan tersebut itu adalah diantaranya, dan ini juga termasuk faedahnya, itu adalah untuk, ya, membersihkan zakar daripada najis. Nah, kemudian ammal mar'a fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay ya syiddati syahwatiha. Adapun hikmah, nah, khitan untuk wanita
ya khitan untuk wanita adalah untuk mengurangi ya gulmatiha. Nah, maksudnya syiddati syahwatiha, untuk mengurangi syahwatnya. Ya, untuk mengurangi syahwat ini tadi antara disebutkan. Jadi hikmah khitan untuk wanita, dan khitan tersebut mengurangi syahwatnya sehingga tidak berlebihan, sehingga bisa membahayakan. Nah, tidak sehingga bisa membahayakan. Sehingga dengan dikhitan maka akan berkurang dan akan menjadi normal, Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa yustahabbu an yakuna fil yaum sabi' lil mauludi li'annahu asra'u lil bar'i wa liyansha' al-saghiru ala akmali halin. Ya, kemudian kata beliau, ya, jadi setelah menyebutkan apa yang dimaksud dengan khitan, kemudian disebutkan hukumnya, nah, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, kemudian disebutkan pula hikmahnya bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kapan disunahkan untuk khitan itu? Ya, kata penulis, wa yustahabu an yakuna fil yaumis sabi' lil maulud, dan disunnahkan khitan itu dilakukan pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh lil maulud, ya, hari yang ketujuh dari kelahirannya. Hari ketujuh dari kelahirannya, ya, maka disitulah waktu, ya, disunahkan untuk mengkhitannya. Nah, kenapa? Kata beliau, li'annahu asra'u lil bar'i, karena itu lebih cepat sembuhnya. Karena kan masih bayi, masih kecil, ya kan? Nah, maka lukanya lebih cepat sembuhnya dibandingkan kalau dia sudah besar. Demikian pula, ya, waliyan sya'as-saghiru ala akmali halin, dan supaya, ya, bayi ini akan sempurna pertumbuhannya. Ya, akan lebih sempurna pertumbuhannya dengan, ya, segeranya dia dikhitan. Ya, kadang kita bisa lihat, ya, anak-anak yang, ya, cepat dikhitan itu biasanya pertumbuhannya lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak yang lambat dikhitan. Ya, dan sekali lagi, yang jelas segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, pasti di dalamnya ada hikmah dan manfaat yang sangat besar. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, hanya saja, ya, di di negara kita mungkin secara khusus, ya. Nah, itu khitan kalau mungkin hari ketujuh, ya, kebanyakannya mungkin, kasihan. Ya, masih kecil sekali. Ya, masih kecil sekali. Padahal, ya, di situlah, ya, yang paling bagusnya di situ. Nah, yang paling bagusnya di situ. Ya, karena pada hari yang ketujuh itu, ya, itu kan disunahkan untuk akikahnya, disunahkan juga untuk mencukur rambutnya dan menghilangkan kotoran. Ya, dan khitan tadi itu termasuk, ya, kotoran, sebab dengan dihilangkannya itu akan menjadi lebih bersih. Ya, dan kalaupun seandainya tidak mampu pada hari tersebut, maka bisa setelahnya. Yang jelas, ya, khitan tadi kita sudah mengetahui hukumnya dan hendaknya dipersegera. Nah, hendaknya dipersegera. Ya, dan, ya, bukan termasuk hal yang terpuji, ya. Nah, bukan termasuk hal yang dianjurkan. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, ya, kebiasaan sebagian tempat. Nah, kebiasaan sebagian tempat sudah dewasa, ya, bahkan sudah berjenggot baru pergi khitan. Subhanallah. Ya. Nah, sudah berjenggot baru mau pergi khitan. Bahkan ada yang sudah mau menikah baru pergi khitan. Wah, ini tidak tepat yang seperti ini. Nah, ya, khitan itu harusnya, ya, dilakukan ketika masih anak-anak, dan bahkan di sini disebutkan ketika dia masih berusia 7 hari. Ya, itu hari ketujuh dari kelahirannya. Nah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, kita sudah selesai dari sunnah fitrah yang kedua, yaitu khitan. Sekarang yang ketiga adalah qassus syaribi wa ihfa'uhu. Nah, yang ketiga dari sunnah fitrah adalah qassus syarib. Nah, qassu asy-syarib, memendekkan kumis. Ya, memendekkan kumis. Ya, memendekkan kumis. Ya. Ya, dan kumis itu, nah, ya, diketahui tentunya, ya, yang dimaksud dengan kumis itu adalah rambut yang tumbuh di atas bibir atas. Rambut yang tumbuh di atas bibir atas. Maka itu yang disebut dengan kumis. Yang disebut dengan kumis. Nah, wa ihfa'uhu,
Ya, dan apa namanya ihfa'uhu. Ihfa' di sini katakan penulis wa huwal mubalaghatu fi qasrihi, yaitu ya apa namanya bersungguh-sungguh di dalam memendekkannya. Jadi bukan hanya dipendekkan sedikit-sedikit saja, tapi dipendekkan. Iya, itu namanya ihfa'. Betul-betul dipendekkan. Nah, itu disebut dengan ihfa'. Wa ihfa'uhu wa huwa al-mubalagha fi qasrihi. Nah, lima fi dzalika min at-tajammul. Karena iya, di dalam hal tersebut terdapat keindahan. Ya, terdapat keindahan. Wan nazafah, dan demikian pula terdapat nazafah, kebersihan. Wa mukhalafatul kuffar, dan juga dengan memendekkan kumis itu adalah merupakan bentuk mukhalafatul kuffar. Ya, bentuk mukhalifatul kuffar. Penyelisihan terhadap ya apa namanya orang-orang kafir. Nah, mukhalafatul kuffar, penyelisihan terhadap orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini sunnah yang ketiga, sunnahul fitrah yang ketiga. Ya, sunnah fitrah yang ketiga adalah memendekkan kumis. Ya, memendekkan kumis. Kemudian kata beliau waqad waradat al-ahadits sahihatu fil hathi ala qassihi. Dan telah datang hadis-hadis yang sahih ya di dalam anjuran untuk memendekkan kumis. Wa ifa'ul lihya, dan memelihara jenggot. Wa irsaluha wa ikramuha, dan ya membiarkannya serta memuliakannya. Maksudnya jenggot. Ya, membiarkan jenggot dan memuliakan jenggot. Lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madhhar ar-rajul wa madhhar ar-rujulah. Ya, karena dengan ya membiarkan jenggot ini, nah, memelihara jenggot, maka di situ terdapat keindahan dan terdapat ya apa namanya? Ya, madhhar ar-rujulah. Ya, terdapat ya penampakan apa namanya? Rujula, artinya sifat kejantanan. Nah, keperkasaan. Ya, orang yang berjenggot itu kelihatan lebih wibawa begitu. Nah, lebih kelihatan berwibawa. Waqad akasa katsirun minan nas al-amr. Ya, akan tetapi ya, banyak dari manusia telah memutar atau telah membalik perkara ini. Nah, telah membalik perkara ini. Ya, fasaru yufuna syawaribahum, ya, sehingga mereka apa namanya memelihara kumis-kumis mereka, wa yahlikuna lihahum, dan mereka mencukur jenggot mereka, au yukassirunaha, atau mereka ya memendekkannya. Nah, atau mereka memendekkannya. Jelas ya? Baik. Jadi tuntunan syariat, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kumis diapakan? Dipendekkan. Dan berkaitan dengan jenggot, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Dipelihara atau dibiarkan. Nah, tidak boleh dicukur, tidak boleh dipendekkan, dan tidak boleh dicabut. Nah, itu berkaitan dengan jenggot. Tapi banyak dari manusia dia balik. Ya. Perintahnya Nabi SAW dia balik. Nabi perintahkan untuk mencukur, memotong kumis, ya, justru kumis dipanjangkan. Rasulullah perintahkan untuk melihara jenggot, tapi justru jenggot yang dicukur atau yang dipendekkan. Na'udzubillah. Nah, ini memutar balik sabda Nabi SAW. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Muslim yang mengaku sebagai umat Nabi SAW. Sebab kalau dia mengaku sebagai umat Nabi SAW, maka itu artinya dia harus mentaati Nabi SAW. Dan dia harus cinta kepada Nabi SAW. Dan bukti kecintaan yang sesungguhnya, kecintaan yang sebenar-benarnya kepada Nabi SAW adalah dengan mengikuti petunjuk beliau, mengikuti perintah beliau, dan meninggalkan larangan-larangan beliau SAW. Itulah hakikat kecintaan yang sebenarnya. Nah, itulah hakikat kecintaan yang sebenarnya. Sebagaimana ucapan seorang penyair, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jika kecintaan kamu itu benar, maka kamu akan mentaatinya. Karena orang yang cinta kepada seseorang, maka dia akan mentaati orang yang dia cintai tersebut. Ya tidak? Iya, itu bukti benarnya kecintaan. Nah, maka adapun kalau seandainya saya hanya sekedar pengakuan, ya, mendengung-dengungkan dengan ucapannya secinta Nabi SAW, sememuliakan Nabi SAW, akan tapi perbuatannya menyelisih perintah Nabi SAW, ini hakikatnya adalah orang yang tidak mencintai dan memuliakan Nabi SAW.
Orang yang betul-betul mencintai Nabi dengan kecintaan yang benar adalah orang yang berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW perintahkan, dia berusaha untuk melakukannya. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Itulah orang yang benar kecintaannya kepada Nabi SAW. Dan seorang Muslim harus seperti itu. Kenapa? Karena ketika seorang Muslim mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itu artinya dia harus mentaati Nabi SAW, mentaati perintah beliau, dan dia harus menjauhi larangan-larangan Nabi SAW, dan dia harus mencintai Nabi SAW, dan dia harus mendahulukan sabda Nabi SAW di atas pendapat siapapun dari kalangan manusia, dan dia harus membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dan demikian pula dia harus dia tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Inilah keharusan syahadat kita bahwa kita telah mempersaksikan beliau SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih rusak lagi dari hal ini, orang yang memutar balik perintah Nabi SAW. Nabi perintahkan untuk pendekkan kumis, memelihara jenggot, justru jenggotnya dicukur, jenggotnya yang dipendekkan, dan kumisnya yang dipelihara. Ini membalik perintah Nabi SAW. Ini adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Akan tapi lebih besar lagi kesalahannya, tatkala ada orang yang memelihara jenggot, justru kemudian orang yang memelihara jenggot itu dicela, dihina, direndahkan, dan bahkan dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas untuk dituduhkan kepada seorang Muslim. Maka ini lebih berbahaya lagi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang Muslim hendaknya kita harus menjaga lisan kita, menjaga amal perbuatan kita dari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dari segala sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menjaga dari segala sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang mengolok-olok orang yang berjenggot, dikatakan wah ini kamu mirip kambing. Na'udzubillah, istihza. Padahal jenggot itu adalah sunnahnya Nabi, tuntunannya Nabi SAW. Maka mengolok-olok sesuatu yang merupakan bagian dari tuntunan Nabi SAW, ini adalah merupakan kekafiran. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, kata Allah? La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan bahawa mengolok-olok, mengistihza ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau mengistihza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk pembatal dari pembatal keislaman. Dan tidak pantas seorang muslim yang mengaku umat Nabi SAW lalu kemudian dia merendahkan, menghinakan sunnah Nabi SAW dan menghinakan orang-orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Nabi SAW. Tidak pantas. Ini adalah merupakan sifat bagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Demikian pula misalnya tuduhan orang yang berjenggot dikatakan orang yang jorok, orang yang kotor dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini semuanya adalah tuduhan-tuduhan. Ucapan-ucapan yang harus kita menjaga lisan kita darinya. Dan sebagian lagi orang yang berjenggot, ini tanda teroris ini. Tanda teroris ini. Hati-hati dari orang-orang yang berjenggot, itu teroris. Itu Islam radikal, bahaya. Hati-hati dari mereka. Na'udzubillah. Dia menjauhkan manusia dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, kata penulis hafizahumullah, wa fi kulli hadha mukhalifatun lis-sunnati wal awamir al-waridati fi wujubi i'fa'iha. Dan pada hal ini, yaitu orang yang tadi membalik perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan mukhalifatun lis-sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal awamir al-warida fi wujubi i'fa'iha, dan menyelisihi perintah-perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya untuk memelihara jenggot. Minha, di antaranya
hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juzuz syawariba wa arkhul liha wa khaliful majus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau juzuz syawarib. Juzuz syawarib artinya pendekkanlah kumis kalian. Syawarib bentuk jamak dari kata syaribun. Ya, syawarib jamaknya. Pendekkanlah kumis kalian. Wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot kalian. Jadi kumis diperintahkan untuk dipendekkan dan jenggot diperintahkan untuk apa? Dibiarkan. Dibiarkan apa maksudnya? Kapan jenggot itu tumbuh, dibiarkan begitu. Bagaimana dia tumbuh, dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dicukur, tidak boleh dipendekkan, tidak boleh dirapikan, dipotong-potong kiri kanannya supaya kelihatan lebih rapi. Atau demikian pula tidak boleh dicabut. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW adalah untuk membiarkan jenggot, memelihara jenggot. Kemudian kata beliau, wa khaliful majus, dan selisihilah oleh kalian orang-orang majusi. Ya, orang-orang majusi. Bagaimana itu orang-orang majusi? Ya, seperti tadi yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin yang memutar balik perintah Nabi SAW. Ya, kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Ini adalah merupakan sifatnya orang-orang majusi. Majusi penyembah api. Ya, maka Nabi SAW mengatakan khaliful majus, selisihilah oleh kalian orang-orang majusi. Ya, yang mereka memelihara kumisnya dan mencukur jenggotnya. Maka Nabi SAW larang kita untuk menyerupai mereka. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari sabda Nabi SAW di sini, wa khaliful majus, dan selisihilah oleh kalian orang-orang majusi, karena orang majusi memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Ini menunjukkan bahwa memelihara jenggot itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena orang-orang majusi mereka mencukur jenggot mereka. Maka supaya kita berbeda dengan mereka, maka kita wajib untuk memelihara jenggot kita. Dan kalau ada yang bertanya, sekarang banyak orang-orang kafir, solin misalnya, siapakah? Mereka berjenggot panjang-panjang. Berarti kalau begitu, supaya kita tidak sama dengan mereka, sudah kita cukur jenggot. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Asal agama kita sudah tetap. Sudah tetap. Wahyu sudah terputus. Tidak ada lagi yang bisa dirubah-rubah dari agama. Dan hadis Nabi SAW sudah jelas. Perintah untuk memendekkan kumis dan perintah untuk memelihara jenggot itu sudah ada. Jadi kalau ada misalnya orang-orang di luar Islam, mereka pendekkan kumisnya dan mereka pelihara jenggotnya, maka tidak boleh kita katakan kalau begitu kita selisih mereka, kita cukur jenggot kita supaya tidak sama dengan mereka. Tidak. Tapi kita tetap berada di atas syariat kita. Dan kalau ada orang-orang di luar Islam melakukan seperti itu, berarti mereka yang mencontoh kita, bukan kita yang mencontoh mereka. Jelas ya? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadithu Ibnu Umar, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrikin. Kalau tadi selisihilah oleh kalian orang-orang majusi, sekarang selisihilah oleh kalian orang-orang musyrikin. Menunjukkan kebiasaannya orang-orang di luar Islam adalah seperti itu. Seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waffirul liha, biarkanlah jenggot kalian. Wa ahfus syawarib, dan pendekkanlah kumis kalian. Pendekkanlah kumis kalian. Ini tuntunan dalam Islam, dan kebalikan dari itu adalah merupakan kebiasaannya orang-orang di luar Islam. Maka Nabi SAW mengingatkan kita untuk kita tidak menyerupai orang-orang di luar Islam, dan beliau memerintahkan kita untuk harus menyelisihi mereka. Ini pokok dasar pondasi utama di dalam agama yang harus kita pahami, yang harus kita yakini, dan harus kita tegakkan dalam kehidupan kita, bahwa seorang muslim tidak boleh menyerupai orang-orang di luar Islam. Tidak boleh menyerupai orang-orang di luar Islam. Karena Nabi tegas mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut.
Dan seorang muslim harus bangga dengan agamanya. Apa yang sudah diajarkan oleh Nabi, itu saja yang dia lakukan. Dia cukupkan dirinya dengan hal tersebut. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari Islam, maka jangan sekali-kali dia ikut andil untuk melakukannya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, maka tidak boleh, hati-hati. Nah, sampai-sampai Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura. Dan puasa pertama yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan adalah puasa Ashura. Puasa Ashura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi SAW berpuasa, puasa Ashura. Kemudian tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian ada sahabat yang menghabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan hari Ashura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Maka mendengarkan pengkhabaran dari sebagian para sahabat bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Nabi SAW mengatakan, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Seandainya tahun depan saya masih hidup, kata Nabi, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Artinya berpuasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Nah, asalnya 10 Muharram saja, tapi Nabi bertekad untuk berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sama sekali beliau tidak mau menyerupai orang-orang di luar Islam. Ya, tapi sangat disayangkan sekali lagi jemaah sekalian, banyak dari orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi SAW, akan tapi mereka senang mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Ya, bahkan sebagian dari mereka bangga lagi melakukan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari tuntunan Nabi SAW, melainkan itu adalah tuntunan dari orang-orang di luar Islam. Dia bangga untuk melakukannya, bangga untuk mengikutinya, padahal dia mengaku sebagai umat Nabi SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang keempat, sebelum masih ada sedikit, kata beliau, fa'alal muslim ayyaltazima bihadzal hadyi an-nabawi wa yukhaliful a'da' wa yatamayyazu an at-tashabbuhi bin nisa. Kemudian kata beliau, maka wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang muslim, yakni laki-laki, ayyaltazima bihadzal hadyi, untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW ini. Kenapa dikatakan laki-laki ini? Karena ini berkaitan dengan kumis dan jenggot. Yang berkumis dan berjenggot itu hanya laki-laki. Perempuan tidak ada berkumis dan ada berjenggot. Nah, maka wajib dia berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW dalam perkara ini, yaitu memendekkan kumis dan memendekkan kumis dan memelihara jenggot. Kemudian kata beliau, wa yukhaliful a'da', dan dia wajib untuk menyelisihi musuh-musuh Islam, orang-orang di luar Islam. Sebagaimana tadi disebutkan, ya khaliful majus, selisihilah oleh kalian orang-orang majusi. Khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang majusi. Maka seorang muslim wajib menyelisihi orang-orang di luar Islam. Kemudian kata beliau, wa yatamayyazu an tashabbuhi bin nisa, dan hendaknya dia berbeda dengan wa yatamayyazu an tashabbuhi bin nisa, dan hendaknya dia menyelisihi, menghindari tasyabbuh dengan wanita, menyerupai wanita. Nah, menyerupai wanita. Kenapa menyerupai wanita? Wanita berjenggot atau tidak? Tidak berjenggot. Berarti kalau dicukur jenggotnya, berarti dia menyerupai wanita, karena wanita tidak berjenggot. Wanita tidak berjenggot. Jadi kalau ada laki-laki yang mencukur jenggotnya, maka itu artinya dia tasyabbuh dengan wanita. Dia menyerupai wanita. Dan menyerupai wanita juga hukumnya adalah haram. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-mutashabbihi, al-mutashabbihina bin nisa, mutashabbihina birrijali, bin nisa'i minar rijal wal mutashabbihat minan nisa' birrijal. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bentuk penyerupaan. Perempuan tidak berjenggot, kemudian dia laki-laki ada jenggotnya, dia cukur jenggotnya, berarti dia menyerupai perempuan. Ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beda dengan laki-laki yang memang tidak ada sama sekali tumbuh jenggotnya, ya itu tidak ada masalah. Itu kan bukan keinginan dia. Karena memang ada sebagian orang yang tidak ada jenggotnya. Tapi kalau ada jenggot dia cukur, maka itu artinya dia menyerupai perempuan, dan itu hukumnya adalah perbuatan yang haramkan dan termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau ada laki-laki yang memelihara rambutnya melebihi bahunya, maka itu juga termasuk laki-laki menyerupai perempuan, dan itu juga hukumnya adalah haram. Hati-hati. Tidak boleh laki-laki panjang rambutnya. Yang panjang rambut itu hanya perempuan. Laki-laki boleh panjang rambut hanya sebahu saja. Lebih dari itu maka termasuk menyerupai perempuan, dan itu hukumnya adalah haram. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas, sebagian dari sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan tadi dalam hadis Abu Hurairah, dan yang lainnya insyaallah taala nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.